Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat Fara Jaslin, dimanapun teman-teman semua berada, hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu, yang tentunya dalam rangka kebaikan yang ingin kita kerjakan. Karena tidak ada yang akan mampu menolong kita nantinya kecuali amal yang telah kita lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala kepada seseorang kecuali orang tersebut telah melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang Quran Surah Al-Imran ayat 165. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di sini ada yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, ya, bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengubah keadaan kita kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Kalau kita ingin melihat perubahan yang lebih baik, kita tidak ingin selalu berada di titik kekalahan seperti yang dirasakan oleh orang Muslim di perang Uhud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar selalu berintrospeksi diri, selalu memperbaiki diri, dan mengambil pelajaran di setiap kekalahan, kegagalan yang kita alami. Kita diperintahkan untuk bersabar setelah itu. Kita tidak diperintahkan untuk menyerah setelah mengalami kegagalan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersabar, mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita alami, lalu Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, teman-teman sekalian. Bertakwa kepada Allah agar kita kembali memperoleh yang namanya kemenangan atau keberuntungan. Bertakwa itu seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, dimana kita diperintahkan untuk sholat, maka kita sholat, ya. Selama kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Jangan kita pernah meninggalkan yang namanya Al-Quran. Kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang namanya bersabar. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah At-Taubah, teman-teman sekalian, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, ya, bertanya kepada kita. Yang menyandang status sebagai orang-orang muslim, ya, yang mengaku dirinya sebagai
orang muslim. Bahwa kita memiliki pekerjaan lain, ya, memiliki peluang lain untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selain pergi berperang, selain mengerjakan sholat, kita juga memiliki peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan jalan menambah ilmu kita, dengan jalan mengajarkan ilmu yang telah kita pahami, yang telah kita amalkan dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Dan kita pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah yang paling utama ialah seorang muslim belajar suatu ilmu, kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Rasulullah mengatakannya sebagai sedekah yang paling utama. Iya, jadi sedekah yang paling utama dulu yang harus kita kerjakan adalah dengan belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, sebelum kita mendapatkan yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dari Allah, maka kita harus beramal dulu, bekerja dulu teman-teman sekalian. Salah satu pekerjaan yang paling mulia adalah dengan belajar dan mengajarkan ilmu seperti yang kita lakukan selama ini di sekolah kita. Nah, setelah kita nanti kuliah, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan tersebut. Apalagi teman-teman yang menyandang status sebagai seorang guru atau mengambil jurusan pendidikan, maka kewajiban ini sudah melekat di dalam diri teman-teman sekalian, karena teman-teman mengambil jurusan pendidikan. Meskipun teman-teman sekalian tidak mengambil jurusan pendidikan, ya, tidak mengambil jurusan untuk menjadi seorang guru di hari esok kelak, tetapi kewajiban ini adalah untuk orang muslim, adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah perintah menyeluruh kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka punya kewajiban untuk belajar, mereka punya kewajiban untuk menyampaikan pelajarannya kepada orang lain, ya, karena kita tidak hanya ingin mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut sendiri, tetapi orang lain juga perlu untuk mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Maka inilah yang Rasulullah katakan bahwa mengajarkan ilmu itu adalah belajar dan mengajarkan ilmu itu adalah sedekah yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghimbau, selalu mengingatkan kita teman-teman sekalian di setiap 5 waktu dalam sehari semalam itu untuk menuju kemenangan, untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Iya, keberuntungan, kemenangan di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Falah, yaitu yang artinya tadi keberuntungan dan kemenangan.
saat Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, di situ ada ajakan untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu, ya. Allah juga mengajak kita kepada kemenangan, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, maka kita harus berilmu. Berilmu. Kemenangan di sini bukan hanya bersifat ukhrawi atau akhirat, tetapi kemenangan di sini juga bersifat duniawi. Ya, al-falah itu artinya kebahagiaan, kemenangan yang kita dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi kebahagiaannya itu sempurna, kebahagiaannya itu menyeluruh. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan hal tersebut? Maka salah satu peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang yang ditunjukkan Allah kepada kita dengan cara belajar dan mengajarkan ilmu kita. Jangan kita menunggu nanti kalau misalnya kita ingin mengajarkan ilmu kita setelah kita menjadi guru, setelah kita menyandang status sebagai pegawai negeri sipil atau terangkat menjadi P3K bagi para honorer. Tidak ya teman-teman sekalian, karena kita tidak pernah bisa menebak, ya, bisa mengukur sampai di mana waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di muka bumi ini. Ada orang yang dipanggil di usia muda, ada yang juga dipanggil di usia tua. Mari kita pergunakan waktu hari ini yang masih kita bisa gunakan, teman-teman sekalian, untuk bersegera mengambil peluang ini. Meskipun kita bukan di sekolah, ya, bukan mengajar di depan kelas,
di dalam kelas, di depan murid atau siswa-siswi. Tetapi hari ini banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan selama di perkuliahan, ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita bersegera ya untuk mengambil peluang ini agar peluang ini tidak terlewat begitu saja. Ya, sebagai seorang muslim, maka niat yang utama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita ketika belajar dan mengajarkan ilmu ini adalah untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, mari kita ubah arah dari setiap amal yang kita lakukan, ya, adalah hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mencari wajah para atasan kita tidak mencari wajah dosen-dosen kita tidak mencari wajah teman-teman kita, tetapi kita betul-betul hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersihkan hati kita dari niat-niat yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang melenceng dari niat yang benar, karena itu bisa merusak apa yang kita kerjakan teman-teman sekalian, ya. Jangan sampai kita sudah belajar lalu mengajarkan ilmu kita, tetapi yang kita dapatkan hanya pujian dari manusia, ya. Namun kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat kita dari hal itu semua adalah untuk mencari pujian, untuk mencari perhatian dari manusia, bukan mencari pujian dan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyanyiakan setiap amal kita, tidak pernah melupakan setiap amal yang pernah kita lakukan. Semuanya itu dicatat dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Ya, baik teman-teman sekalian, cukup yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa tergerak hatinya ya untuk belajar hari ini. Apapun yang kita pelajari, yang penting itu bermanfaat, maka mari kita ajarkan kepada orang lain, ya, agar kita bisa mendapatkan aliran pahala yang terus menerus meskipun kita sudah meninggal dunia nantinya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu beristighfar, astagfirullah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.